Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Analisis fonem bahasa Indonesia, klasifikasi fonem bahasa Indonesia, distribusi fonem bahasa Indonesia, realisasi fonem bahasa Indonesia. Analisis fonem dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan analisis fonem dalam bahasa Indonesia adalah istilah fonem dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satu fonem memiliki fungsi untuk membeda makna. Varian fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misal, fonem pertama pada kata makan dan makna secara fonetis berbeda. Jumlah fonem dalam bahasa Indonesia lebih dari 26, maka dari itu fonem perlu dibedakan dengan sistem ajaran ortografi atau grafem. Dalam tataran fonemik, bunyi-bunyi ditulis sesuai dengan satuan-satuan fonemis yang dapat membedakan makna. Klasifikasi fonem bahasa Indonesia. 1. Fonem vokal. Dalam ilmu fonologi, fonem vokal disebut sebagai bunyi vokoid. Menurut Muklis, bunyi vokoid adalah bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Adapun menurut tata bahasa baku bahasa Indonesia, vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitas ditentukan oleh faktor yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagaimana lidah dinaikkan, bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. Jadi dapat disimpulkan vokal adalah bunyi bahasa yang tidak mengalami penyempitan rongga udara dan dipengaruhi oleh alat ucap manusia. Yang kedua, fonem konsonan. Fonem konsonan dalam fonologi disebut bunyi kotoid. Menurut Muklis, bunyi kotoid yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulatoris. Bunyi konsonan dibuat dengan cara berbeda. Pada pelafalan konsonan, ada 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan atau pendekatan berbagai alat ucap, dan cara ucap itu bersentuhan atau berdekatan. Distribusi fonem bahasa Indonesia. Distribusi fonem letak atau beradanya sebuah fonem dalam satu satuan ujaran, yang kita sebutkan kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada awal posisi kata, di tengah maupun di akhir kata. Secara khusus, fonem bisa berada pada 3 posisi, namun bisa juga hanya berada di posisi awal atau posisi akhir saja. Fonem vokal memang selalu dapat menduduki posisi pada semua tempat, berkenan dengan posisinya sebagai penyaring pada setiap silabel. Sedangkan fonem konsonan tidak selalu demikian, mungkin hanya menduduki awal dan akhir, tetapi mungkin saja hanya menduduki posisi awal. Vokal A dapat menduduki semua posisi, contohnya ambil, taat, dan harga. Vokal I dapat menduduki semua posisi, contohnya indah, amin, dan tani. Vokal E dapat menduduki semua posisi, contohnya enak, karet, dan sate. Vokal U dapat menduduki semua posisi, contohnya udah, sambut, dan lagu. Vokal O dapat menduduki semua posisi, contohnya oleh, belok, dan bakso. Fonem diftong. Fonem diftong atau awe dapat menduduki posisi awal dan akhir, contohnya aula atau aula, atau pulau. Diftun ai hanya menduduki posisi akhir, contohnya pantai dan landai. Tidak bisa menduduki posisi awal dan posisi tengah. Diftung oi hanya menduduki posisi akhir, contohnya sekoi dan amboy. Diftun e juga hanya menduduki posisi akhir, contohnya survei. Yang ketiga, fonem konsonan. Konsonan B dapat menduduki semua tempat, seperti pada kata bumbu, timbul, dan sebab. Namun pada posisi akhir sebagai koda posisinya mendua. Maksudnya dapat sebagai fonem B, dapat pula sebagai fonem P. Di sini fonem B itu hilang kontras dengan fonem P. Hal seperti ini lazimnya disebut arkifonem atau fonem B dan fonem P angkot dari arkifonem. Konsonan P dapat menduduki semua posisi, contohnya pikat, lipat, dan tutup. Konsonan M dapat menduduki semua posisi, contohnya makan, aman, dan dalam. Konsonan semivokal W dapat menduduki posisi awal dan tengah, contohnya warisan dan awam. Pada semivokal W merupakan bagian diftom AW. Secara ortografi dilambangkan dengan huruf U, misalnya pulau, pulau. Konsonan P dapat menduduki semua posisi, contohnya fitnah, sifat, dan aktif. Konsonan labiodental tidak bersuara V dapat bersuara V, tidak memiliki pasangan minus. Realisasi fonem sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan. Hanya masalahnya kalau orang Indonesia melafalkan fonem-fonem bahasa Indonesia sangat banyak sekali variasi. Hal ini berkenan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis dan
berbagai daerah, sehingga ketika melafalkan fonem-fonem bahasa Indonesia pasti dipengaruhi oleh sistem fonologi bahasa daerahnya. Realisasi fonem bahasa Indonesia. Cara umum realisasi fonem bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Fonem I, fonem ini merupakan dua macam realisasi, yaitu pertama realisasi sebagai bunyi I apabila berada pada silaber terbuka dan silaber tak berkoda seperti pada kata kini, kini, lidi, lidi, sapi, dan sapi. Kedua, realisasi sebagai bunyi apabila berada pada silabel tertutup atau silabel berkoda seperti pada kata batik, batik, ambil, ambil, dan lirik, lirik. Fonem A secara umum fonem A direalisasikan sebagai bunyi A, baik pada posisi awal kata, tengah kata, maupun akhir kata seperti pada kata apa, padam, dan dua. Secara fonetis akibat pengaruh lingkungan. Sebenarnya fonem A pada silabel pertama kata apa, pada silabel kedua kata padam, dan silabel ketiga pada kata dua adalah tidak sama, namun ketidaksamaan itu dapat dibipolakan sebagai pengucapan fonem I dan E. Yang ketiga, fonem E secara umum realisasi sebagai bunyi E seperti pada kata kera, koral, erat, arat, maret, dan marot. Realisasi fonem konsonan. Fonem B. Satu, fonem B merupakan dua macam realisasi, yaitu pertama direalisasikan sebagai apabila berada di awal silabel, baik silabel terbuka maupun silabel tertutup, yang bukan ditutup oleh fonem konsonan B. Misalnya pada kata bagus, bagus, kabur, kabur, dan bantal, bantal. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi B atau P apabila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya pada kata sebab diucapkan sebab, sebab, jawab diucapkan jawab dan jawab, Sabtu diucapkan Sabtu dan Sabtu. 2. Fonem V direalisasikan sebagai P baik sebagai onset pada sebuah silabul maupun sebagai koda, misalnya papan, papan, pukul, pukul, sampul, sampul, namun perlu dicatat fonem B pada awal kata bila diberi prefix me atau prefix pe akan lulu atau disewakan dengan bunyi nasal yang homorgan secara sealat, misalnya mi ditambah a memilih, p ditambah a pemilih, me dipotong a memotong, p memotong a pemotong. 3. Fonem N. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi N, seperti pada kata nanas, nanas, pinang, pinan, iman, iman. 4. Fonem W. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi W, seperti pada kata waris, waris, awan, awan, bawal, bawal, dan wow, wow. Baik, itulah penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih kepada Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD sebagai pengampu dosen mata kuliah fonologi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.